Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Memaknai kerja. Renungan oleh Bapak F.A. Hatta. Sahabat Cafe Rohani, bekerja adalah suatu hal yang lumrah, biasa dilakukan setiap pribadi. Kerja merupakan aktualisasi diri yang karenanya setiap orang harus bekerja. Setiap orang punya aneka motivasi dan hal yang dikejar. Kerja dan kejar, kata yang tertulis dari huruf-huruf yang sama namun berbeda. Demikian setiap pribadi melakukan kerja tapi berbeda yang mereka kejar. Ada yang kerja untuk kejar harta, ada yang kerja untuk kejar tenar, ada yang kerja untuk kejar target dan seterusnya. Aneka hal yang dikejar inilah yang membiasakan tiap pribadi dari tujuan awal mengapa mereka harus bekerja. Injil Markus hari ini menulis dengan indah peristiwa kehidupan Yesus. Sepulang dari beribadat, Yesus menyembuhkan mertua Simon. Menjelang malam, seluruh penduduk kota berkerumun di depan pintu minta disembuhkan olehnya. Bahkan keesokan hari saat masih gelap, semua orang masih mencari Yesus. Ada dua hal yang perlu kita ingat, yaitu Yesus kerja untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pemberita Injil. Dan Yesus tidak kejar nama atau ketenaran yang sudah ada di depan mata. Lewat kerjanya, Yesus menghadirkan kegembiraan bagi orang-orang di sekitarnya. Lewat kerjanya, Yesus dikenal sebagai penolong dan penyembuh. Kerja hendaknya menghadirkan kegembiraan bagi sesama, dan godaan untuk tinggal dalam zona nyaman akan selalu hadir dalam kerja kita. Baiklah kita renungkan pesan ini dalam karya dan kerja kita setiap hari. Apakah kerja kita memberikan kegembiraan bagi sesama? Adakah keberanian membagikan kegembiraan di luar zona nyaman kita? Yesus bergembira karena Bapa selalu bersamanya, dan kegembiraan itulah yang dibagikannya. Kita bersatu dengan Yesus lewat baptis dan komuni. Adakah kita juga membagikan kegembiraan kepada sesama lewat kerja kita? Selamat menikmati Renungan hari juga ini. bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.